Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Saraba Channel. Saraba dulu dong. Oke. Sebenarnya bukan Saraba dulu. Kalau dulu itu sudah lewat. Saraba sekarang. Oke, Saraba sekarang dong. Itu jokes sudah dipikirkan. Oke, hari ini adalah season 2 Saraba Channel dan episode 12. Berarti ini episode terakhir di season 2 Saraba Channel. Nah, ini spesial sekali nih. Karena zaman-zaman saya SMP, beliau ini adalah salah satu orang yang rising star lah di Palu. Kalau orang yang memang seumuran dengan saya atau di atasku sedikit, pasti tahu lah dia. Beliau ini adalah Bung Romi lah, saya panggil Kanda Romi. Seorang vokalis Kasat Band. Silakan Kanda. Assalamualaikum. Beliau ini adalah vokalis Kasat Band. Ada yang percaya? Tidak ada yang percaya. Mungkin tidak ada yang percaya. Jadi kasih sedikit Kanda. Sedikit saja. Gundahan. Sedikit dulu Kanda. Oh. Maafkan aku yang harus ingkari. Boleh. Mungkin tidak percaya kan? Ini adalah vokalisnya Kasat Band. Dan saya mengundang beliau ini karena saya ingin mengenang zaman-zaman dulu lah. Jadi apa kabar hari ini Kanda Romi? Bye-bye, alhamdulillah Dinda. Dinda terus. Kanda, selama ini kemana saja? Karena Kasat ini seperti sudah habis jadi rising star, tiba-tiba hilang di telan bumi. Iya, jadi puncak-puncaknya Kasat itu di tahun 2007. 2007 ya, Mas? Desa ya? Iya, 2007 2008 lah ya. Oke. Nah, terus kita di Jakarta waktu itu. Oh, merantau. Iya, sempat keluarin album kan di Iya, Jakarta. ada. Sempat boom di Jawa Barat, di Medan. Iya. Di beberapa daerah boom. Beda-beda lagunya yang boom. Kalau kayak di Jawa Barat Melati yang Terpetik yang paling terkenal. Itu, ya. Lagu sekali. Terus kalau di mana lagi yang terkenal? Ada beberapa tempat terkenal. Oke, kalau di Palu semua terkenal. Iya, semua terkenal. Oke. Terus tahun 2010 saya keluar dari band itu. Oh, keluar. Iya. Tapi tidak bubar band ini. Tidak bubar. Oh, Bang Romi yang keluar. Iya. Oke. Saya yang buat bandnya, tapi saya yang keluar. Tidak ini atau pembelaan atau dikasih keluar? Tidak, saya keluar. Iya. Karena mungkin kurang tampan. Tidak menjual di mata sekarang. Oke. Terus 2010 keluar. Keluar saya. Sempat bikin single. Sempat. Iya. Andri Aurik. Iya, Andi Aurit. Romi ke Andri Aurik itu jauh. Iya. Jadi kalau nama akta lahir Andi Aurits. Oh, oke. Nah, Andi Aurits. Romi nama panggung. Iya, Romi nama panggung. Biar simpel. Oh iya. Seharusnya potong kambing lagi itu ya. Diakikkan lagi. Baru 2 harusnya itu kan. Harusnya. Karena laki-laki kan. Laki-laki. Jadi Oke, ya pakai panjang lah cerita. Nama kecil itu. Andi Aurits keluarin album. Ya ini lumayan ini. Iya. Andi Aurits ini. Sampai mati ininya, singlenya. Singlenya sampai mati. Oh. Sampai Tapi mati. sudah tidak terkenal di Palu kan. Maksudnya tidak Iya. seperti se-booming Kasat begitu. Iya, betul. Kalau Kasat dulu kan hama, harim-harim, oh no. Tapi pada akhirnya mengeluarkan single dan tidak terkenal lagi. Habis itu di mana semua sudah personil Kasat Band ini. Apakah masih sering berhubungan satu sama lain? Tadi kan main bulu tangkis juga. Sempat. Panjang ceritanya. Jadi waktu saya solo justru terkenal di luar sampai ke Manado. Oh iya, jadi tidak di Palu lagi. Iya, sampai ke Lampung, ke Bali, saya Oke. manggung. Terus setelah itu sempat lagi saya kontrak dengan Ancol. Iya, saya lihat ada di postingan Facebook. Iya, Ancol double A namanya. Diganti jadi double A. Oh, double A. Iya, judulnya Iblis Cinta. Kayak gitu. Ada di YouTube? Ada. Oh, nanti dibuka di YouTube-nya apa namanya? Double spasi A. Oh, double A. Double A spasi sepertinya. Oh, oke. Atau Iblis Cinta. Waduh, iblis cinta. Itu terakhir itu sekitar tahun 2017. 2017? Iya. Oke. Di Bali, di 2017 saya ke Bali lagi. Saya sama Rian Zigas, sama Pasto. Pasto? Iya, siapa ini? Bertiga saya pokoknya. Oke. Iya. Ada Rian ada Zigas, ada Pasto. Ada Pasto. Oke. Di situ titik baliknya. Oke. Titik balik akhirnya saya memutuskan untuk saya berhenti. Berhenti Iya, berhenti dan menghilang. Iya, menghilang. Oke. Jadi teman-teman Jakarta juga, ini pas sampai ya.
Zian masih hubungi saya, tanya bro apa kabar? Nah, saya tidak jawab waktu itu. Sombong sekali artisnya Bu ya. Bukan sombong, karena kalau saya cerita saya lagi di kampung, emang saya tinggal di kampung. Teman-teman waktu itu kaget semua. Beneran lu maksudnya pengen tinggal di kampung? Saya bilang beneran. Jadi saya tinggal di Lubuk, pelosok 5 jam dari Lubuk. Tujuan saya agar saya bisa lepas dari Facebook sama Instagram. Menghilang. Iya. Oke. Menghilang. Di Jakarta memang saya sudah jenuh dengan kehidupan yang padat, ya. Ada satu momen model saya, maksudnya model video klip saya lagi istirahat kan kita setelah istirahat syuting. Cewek cowok ini? Cewek. Ya. Oke. Ada cowoknya juga. Oke. Jadi tiba-tiba teman dari produser datang, ya kan petinggi label lah datang. Sama istrinya, bareng sama istrinya. Gitu dia nyampe, dia langsung hello kan, "Hei, apa kabar?" Dicipiki-cipiki sama model cewek itu. Oke. Ada istrinya di belakang. Saya sih nggak masalah itu. Cuma dalam hatiku begini, kira-kira kalau dia pulang ke rumah seperti ini nggak dia sama istrinya? Ya maksudnya waktu itu saya lagi malas bertopeng lah sudah ya, paham ya? Mau jadi diri sendiri sudah. Oke. Akhirnya setelah pulang dari Bali, saya izin sama produser, izin pamit sama teman-teman. Emang yakin lo mau berkebun? Ya nggak tahu karena saya nanti lah dilihat. Akhirnya saya keluar kelas tahun saya di sana, nggak ada sinyal. Disitulah memang sengaja. Sengaja. Nah, jadi saya punya mic itu yang dari Singapura belinya, Audix. Saya taruh di masjid waktu itu. Dihibahkan ke masjid. Wih, luar biasa, keren. Harganya 9,8. Dolar. Enggak. 9.800.000. Maksudnya begini, waktu itu saya mulai berpikir begini, berapa banyak lagu yang saya hafal, tapi berapa banyak ayat yang saya hafal. Iya, sudah mulai begitu, kan. Pulang ke Palu kena gempa. 2018. Iya. Kena gempa. Dekat patung kuda lagi saya waktu itu. Di Besusu. Iya. Pas lagi gempa kan, terus saya bilang, kalau saya mati ya Allah, saya tahu di mana tempat. Tapi seandainya saya dikasih kesempatan hidup, saya berubah. Itu niatnya. Iya. Memang niat pulang itu pengen berubah sudah. Iya. Maksudnya lebih bulat lagi pas gempa. Lebih bulat ya. Lebih bulat lagi, akhirnya saya menikah. Dari tadinya nggak pengen menikah ya. Akhirnya saya menikah, 2019 saya menikah. Belum lama kan? Belum lama, iya. Sepakatlah berdua sama istri kan. Kita tinggal di kampung. Di Lombok. Dia juga mau. Kesempatan lah saya belajar banyak buku, banyak. Akhirnya 6 bulan terakhir saya habiskan di Pantai Barat. Pantai Barat? Iya. Oke. Terus kembali lagi ke Palu? Kembali lagi di Palu. Ini alasannya apa? Kembali terus? Gara-gara diundang Saraba Channel? Kayaknya Saraba kuat doanya ya kan. Di mana vokalis ini? Baru 2 pekan saya di sini. Baru 2 pekan? Iya, baru 2 pekan. Rezekinya Saraba Channel. Terus kan kita bicara flashback sedikit. Kaset ini kan terkenal sekali. Bagaimana dulu rasanya terkenal di Palu? Kan dulu ini kan belum ada Instagram, belum ada Facebook, belum ada juga YouTube mungkin ya. Belum ada juga YouTube waktu zamannya Kasat Band. Tapi terkenal di Palu. Bagaimana rasanya itu? Bagaimana ukuran terkenalnya kan? Kalau sekarang kalau terkenal lihat Instagramnya, banyak followersnya, banyak teman Facebooknya, banyak yang like satu. Kalau zaman dulu Kasat bagaimana mengukur kalau mereka itu terkenal gitu? Jadi serunya dulu itu nama dikenal. Orangnya tidak. Ada momen yang lucu, ada orang bercerita dia kenal saya tapi cerita dengan saya. Itu tahun berapa? Waktu terkenal? Iya, lagi terkenal. Bagaimana ceritanya itu? Jadi begini, saya tipikal orang yang tidak seperti orang bayangkan, maksudnya bergaul high class itu enggak. Saya justru lebih lower. Lebih suka duduk di deker lah. Floor lantai. Asik. Di Jakarta pun juga begitu dulu. Iya, lebih senang nongkrong. Saya pernah sama basisnya Dewa 19 Yuke. Minum kopi di gelas aqua pernah berdua di depan warung. Lagi istirahat latihan. Kan mau manggung di Ancol. Dia yang bass, saya yang nyanyi. Saya Sebadono sama kalau saya paling satu idol. Jadi kita nongkrong berdua begitu. Jadi saya lebih senang yang begitu. Iya, seperti itu. Jadi di Palu juga kayak begitu. Terus yang cerita itu orang kenal Komyu tapi Komyu datang bicara dengan Komyu itu gimana itu? Lagi rame-rame kumpul kan, rame-rame kumpul. Gimana itu kan bisa begitu? Jadi saya punya sahabat dekat ini, 2, Anjas sama Ayub. Basis. Anjas ya, basis. Itu sahabat dekat itu. Sama ada namanya Ayub. Ayub ini otak
berhasilnya kasat juga dulu. Di belakang ya. Orang belakang. Belakang layar ya. Lagi jalan sama Ayub berdua. Saya lupa di mana dulu di mana tempat-tempat terkenal jarang lah ya. Belum ada mall, belum ya kan? Warung nongkrong juga belum ada ya. Belum ada awe. Paling deker lah ya kan. Di jalan saya lupa di mana pokoknya tempat salah ya, salah. Jadi pas lagi duduk dia kebetulan saya lagi gabung dia cerita tentang Romi Kasat. Iya. Saya pengen nyambung sebenarnya. Tapi Ayub injak kaki ya kan. Maksudnya diinjak. Dia cerita tentang saya mau kenal dengan. Iya, saya kenal tuh, biasa jalan sama dia. Iya. Gitu. Setelah selesai tidak juga ditegur. Saya loh Romi. Jangan nanti memalukan. Dia bikin malu orang ya. Ada lagi kasus suami istri. Jadi dia nikah ini di Jakarta. Dia nikahi istrinya itu karena dia mengaku dia yang buat lagu Melati yang Terpetik. Makanya begitulah. Itu tahu dari mana ceritain? Yang cerita itu ini nih Doran Andi siapa ya? Yang bandnya yang biasa main di kafe di sini. Pokoknya Andi Sultan. Andi Sultan, QRT. Dia yang cerita. Teman sekolah. Dia yang cerita. Kandak. Dia cerita. Gitu. Jadi banyak kasus-kasus lucu itu, kasus-kasus unik dengan tidak terkenalnya wajah ya kan. Orang bisa mengaku-ngaku saya Romi Kasat. Iya. Tapi lebih baik memang tidak dilihat wajahnya. Iya. Karena kalau dilihat wajahnya bisa turun. Ada kasus lucu kejadian lucu lagi. Waktu itu Ungu. Ungu manggung di Palu. Iya, featuring Kasat. Iya. Jadi waktu itu judulnya Ungu featuring Ungu with Kasat apa Ungu featuring Kasat? Jadi sempat dibilang begini, seharusnya Ungu openingnya Kasat. Tapi panitia bilang begini, enggak, Kasat punya masa besar di sini. Makanya Ungu featuring Kasat itu memang benar kejadiannya kayak begitu. Jadi sebelum manggung saya lari sore di wali kota ya kan. Memang itu sebelum manggung selalu begitu. Iya, beberapa hari sebelum manggung. Ya. Latihan fisik bernapas. Lari lah sudah sama anak-anak selengean waktu itu dari Tanjung Angin. Pas lagi istirahat, biasalah di challenge sama teman-teman. Rom, ente bisa tidak kenalan sama itu cewek-cewek? 3 orang. Lagi istirahat. Zaman dulu sekali. Zaman dulu ya kan, zaman dulu. Dan mengaku tidak bisa itu hal yang memalukan. Iya. Kan dikasih lihat dulu sih gitu kan. Dan bagom lari. Aduh, kalau saya mau jujur ini tapi sebenarnya saya itu tidak gaul, maksudnya tidak. Akhirnya pas di challenge begitu mau. Iya, karena laki-laki kan, dia bisa. Maksudnya yang anak-anak gaul itu saya seperti biasa, sekolah pulang, malah saya ke pasar, pulang SMA, beli bawang, beli tomat, beli rica, masak, ya kan? Karena anak laki-laki semua, mama papa kerja, jadi siapapun yang SMA dia masak. Maka giliran saya SMA saya masak. Dan itu tidak pernah saya cerita kecuali sekarang itu. biar tetap keren ya kan. Kalau tidak digara bahasa dulu, dibully bahasa sekarang kan. Digara lah. Jadi harus kelihatan ya. Termasuk tantangan itu, challenge bagombal itu. Bagaimana caranya? Kalau sampai saya gagal terbongkar ini, ya kan? Terbongkar kecupuan seorang Romi Kasat. Akhirnya saya datang. Saya bilang begini, cewek, bahasa dulu. Masuk cewek itu. Minta maaf sebelumnya. Saya lagi taruhan sama teman-teman di sana. Kalau saya bisa kenalan sama kita, saya menang. Tolong saya dibantu biar saya menang. Oh iya, boleh. Ngobrol-ngobrol lah. Jadi teman-teman siapa semua? Kamal, ketua selengean kan, Agus lain sebagainya. Hebat Romi. Jawara memang ya. Sekali ketemu langsung tertak ya. Langsung srek ya. Supaya lebih meyakinkan, saya bilang, bagaimana kalau kita sambil lari putar sekali. Jadi lebih meyakinkan. Ayo boleh larilah. Jadi anak-anak selengean makin memang Romi jago. Abu Harim lah. Iya, Diamond ini kelas. Diamond. Kalau orang dengar ini pembicaraan baru terbongkar. Berarti ini permintaan maaf ya. Padahal diatur itu. Minta maaf ini. Harat dulu. Harat ya harus. Oke. Sudah lari. Kalau tidak salah ada namanya Dewi satu. Dewi siapa semua. Terus Dewi. Dia tanya begini, siapa namanya kita? Romi. Dia ketawa. Kenapa? Kayak nama vokalisnya Kasat. Kalau ada juga bertiga nih nanti nonton ini pasti ketawa. Ini kejadian. Mudah-mudahan Dewi nonton. Terus mengakui? Tidak. Saya bilang itulah resikonya punya nama familiar. Iya. Saya tanya. Jadi
besok nonton. Iya, jelas. Wow, kita di depan katanya. Dia bilang, oh iya. Kita 3 pokoknya di depan. Oke. Dia tanya saya, kok nonton? Pokoknya saya paling depan. Oh, di kode begitu saja? Iya. Oke. Memang betul kan saya paling depan, depan kan? Di panggung. Iya, cuma bedanya dia paling depan kemarin, saya paling depan di sana. Jadi begitu manggung barulah dia sadar. Tapi sudah baku minta nomor HP? Tidak. Oh, tidak ada. Zaman itu nomor handphone pun juga belum. Masih HP. Masih kekuatan telepati zaman itu. Ini teman-teman coba pikir teman-teman zaman angkatan saya ini. Kalau cari teman tidak pernah pakai handphone pasti ketemu. Ditahu sudah tempat. Mau di hutan mana dia nongkrong ketemu ya kan? Betul. Kenapa lagi bawa posisi? Tidak ada. Tidak perlu. Cukup tanya di mana tadi? Barusan keluar. Oh ya. Kesana dia. Tak, ya kan, lihat di kuku. Lihat di kuku. Zaman dulu ya. Atau bakar dupa ya kan? Datang nanti dia itu. Enggak, pokoknya begitulah. Zaman dulu di mana saja kita nongkrong pasti ketemu. Itu karena kekuatan telepati itu tadi. Kurang juga tempat nongkrong. Belum ada mall, belum ada warkop. Sekarang banyak sekali sudah kan deh. Terus kan apa yang paling membanggakan selama di Kaset ini? Kan Kaset sudah pernah ke Jakarta. Sudah pernah keluarkan album. Terus yang membanggakan selama itu prestasi apa sih yang Kaset dapatkan? Saya kan kurang ini kan, karena dulu masih SMP juga, tidak mengikuti, cuma pernah dengar lagunya dan sering dengar lagunya. Apa prestasi membanggakan dulu? Pernah sepanggung dengan siapa mungkin? Dan akhirnya saya sepanggung kayak begitu kan? Di zaman saya dulu itu. Zaman terkenal. Cerita dulu sebelum terkenal. Jadi kita punya mindset di Palu itu. Oh ya. Kalau main musik harus sama persis dengan band yang ditiru. Iya, suka gitu. Nah, terus juga kita biasanya baku simpan ilmu, karena susahnya ilmu pada saat itu. Iya, betul. Saya datang, itu Kaset itu sebenarnya artinya terlihat. Iya. Kaset itu artinya terlihat. Oh iya. Jadi saya mencoba merubah mindset teman-teman dulu di Palu bahwa musik itu banyak alirannya. Iya. Dulu kalau tidak rock, underground, saya pertama pulang dari Surabaya sekolah musik. Saya pertama manggung waktu itu bawa lagu 10 to 5. 10 to 5. Habis saya digarap. Saya kan pemain underground, nama bandku itu Durhaka. Itu dia bikin nama tidak? Iya, sama Anto Jabu, Danu. Okay. Agus Buncit drummernya. Anak-anak band kenal itu. Ada pernah sih kenal. Tiba-tiba saya pulang bawa lagu 10 to 5. Okay. Habis selesai diketawakan. Jadi teman-teman sempat pesimis. Yakin kau dengan ini? Saya bilang saya yakin. Iya. Maka saya rekamlah lagu Sebuah Ungkapan itu. Pertama itu? Iya. Oke. Sebenarnya lagu-lagu rekaman sebelumnya banyak. Ada. Iya, cuma yang alirannya unik ya, beda. Sebuah Ungkapan. Ikonik sekali anunya apa? Drum dulu Mas. Drumnya itu. Ternyata booming. Iya, booming sekali. Iya. Buat lagi Gunda. Booming. Jadi lagu Kaset itu karena dia unik yang geser kedudukannya lagu Kaset lagi. Dulu begitu di radio. Iya. Gunda. Nah, Gunda begitu booming terus di posisi 1 digeser lagi sama Melati Terpetik. Wah, itu juga luar biasa. Begitu Melati Terpetik teman-teman bilang ente berangkat saja, jangan di Palu. Iya. Berangkat saja, jangan di Palu. Kepuasan saya sebenarnya di situ. Kalau masalah manggung kita bisa manggung dengan siapa saja. Oke. Ya kan saya pernah manggung. Berarti kebanggaannya waktu di situ teman-teman di Palu akhirnya mengatakan bahwa berangkat saja. Di situ kebanggaan bukan pas manggung dengan siapa. Ya itu satu. Terus kedua saya seenggaknya saya terlibat dalam merubah mindset musik di Palu. Iya betul. Iya. Akhirnya orang sudah mulai bermain lagu pop, sudah mulai bermain ya kan kita sudah warna-warna sudah mulai. Saya band pertama yang tapi jangan tersinggung ya. Saya band pertama yang minta budget waktu itu. Tidak apa, memang harus dibudgetkan lah karena Kaset band Rising Star gila. Bukan masalah Rising Star-nya. Teman-teman band saya mewakili teman-teman lain. Oke. Mereka latihan bayar. Iya. Terus mau manggung tidak bayar. Iya. Waktu itu gitu. Dibilang so artis lah. Sebenarnya tidak itu. Sebenarnya saya mewakili teman-teman saja. Iya. Supaya band-band lain juga bisa dibayar. Iya. Tapi coba tanya IO manapun di sini, adakah saya begitu prakteknya? Hanya usul. Oke. Iya. Tapi kalau di lapangan saya friendly sekali sama teman-teman IO, sangat-sangat friendly. Kecuali
bukan saya manajemennya, baru dibayar. Tapi kalau selama masih indie dulu itu, enggak lah. Oh tidak ya? Karena memang cuma kita botol ya. Ya kita botol. Iya, terus Kanda cerita sedikit sebuah ungkapan itu siapa yang ciptakan? Iya. Allah yang menciptakan. Saya hanya menyusun. Berarti sebuah ungkapan kenapa bisa ditulis sedemikian luar biasa? Iya, jadi itu pengalaman pribadi kah atau tambah dulu Saraba? Karena kayaknya ini Saraba tuh saya pegang. Waduh, jangan. Saya pegang gelasnya. Pegang ya, jangan. Kalau Raba kan begini kan ya. Iya. Oke, cerita tentang sebuah ungkapan. Jadi begini, brother. Iya. Dinda. Tergantung ini. Kalau bahasanya lagi lembut panggil Dinda, tapi kalau lagi serius kayak begini, brother. Begini, brother. Oke. Semua lagu kasat saya buat dari kisah nyata. Kenapa lagu itu hidup? Iya. Pertama, lagu itu jujur, saya berbicara apa adanya. Oke. Terus kedua, saya minta maaf sama teman-teman yang dulu dekat dengan saya. Ini harus dibongkar akhirnya. Eksklusif. Misalnya begini, saya misalnya buat, anggaplah Gunda itu lagunya ente, kisahnya ente, anggaplah. Ente lagi mau pisah kan? Dengan Harim. Iya. Curhat. Iya. Saya buat lagu. Anak Gundeng. Supaya lagu ini hidup, saya harus seperti ente. Oke, mencoba masuk dalam cerita itu. Akhirnya orang-orang terdekat saya pasti marah. Dia mau curhat lagi. Bukan, maksudnya kau ini misalnya kan kau lagi mau jauh sama pacarmu. Otomatis saya juga harus begitu. Kata Ayub yang saya cerita tadi, yang orang otak di belakang suksesnya kasar juga, ada Ayub, ada Kamal dan lain sebagainya. Kata dia, ente ini gila. Dia yang tahu saya punya jalan pikiran. Kalau saya tiba-tiba berubah, dia tahu berarti saya lagi meresapi sesuatu. Itu yang membuat kenapa lagu kaset itu hidup. Karena jujur. Sekalipun misalnya bukan kisah saya, tapi ketika saya menulis itu, saya jadi orang yang punya kisah itu. Saya ribut betul maksudnya. Ribut betul kalau misalnya berantem karena mau putus-putus. Tapi nanti setelah lagi selesai baru saya datangi. Makanya dibilang gila. Dia pacaran betul. Iya, karena kalau saya masih jadi orang ketiga, tidak sampai lah. Maksudnya saya hanya menggambarkan. Oke. Tapi coba dengan lirik-lirik kaset itu dalam sekali. Dalam sekali. Karena itu melatihan terpenting gila sekali. Itu kisah nyata, brother. Serius. Itu kisah nyata. Dia memang minta balik sama perempuannya, itu memang betul. Dan perempuannya merasa saya tidak patut balik. Dan si pelakunya sahabat dia sendiri. Itu memang itu kisah dalam. Kasih sedikit kan. Kembali. Nanti banyak yang kembali. Istri di rumah nanti bilang siapa? Priscilia juga. Itu kisah nyata juga. Karena di video klipnya itu kan bakalnya dengan Fandi kan. Priscilia agak berbeda. Oke. Priscilia bukan saya yang buat. Oh, bukan. Dari semua lagu kaset Priscilia bukan saya. Oke. Tapi saya terlibat di judulnya. Priscilia itu fans pertama kaset yang suka minta lagu kaset di radio namanya Priscilia. Kalau ada nanti dia dengar. Ini luar biasa ini story lagi. Berarti kalau halo saya Priscilia. Iya. Itu dari mana? Apakah memang dikasih tahu penyiar radio atau memang kita kan suka dengar radio kan? Oh iya. Siapa yang pesan nih Priscilia? Dia sering. Sering. Bukan dia yang pertama kali, tapi maksudnya dia paling sering. Iya. Request lagu kaset. Iya. Continue tuh apa sih istilahnya? Pokoknya sering lah. Iya. Konstan. Ya, apa sih bahasanya? Begitulah. Dia lah yang paling sering. Oke. Dan itu penghargaan saya buat dia. Iya, luar biasa. Priscilia. Makanya itu dikasih nama judulnya Priscilia. Sebab kan nggak nyambung kan Priscilia sama kisah sama cerita lagu itu. Iya, betul sih. Tapi itu maksudnya penghargaan. Cocok loginya sih nama Harimnya Priscilia. Cocok loginya begitu nama Harimnya. Terus Kanda sudah berapa tahun ini? Tidak adakah niat kasat untuk reunian seperti elemen reunian? Ada kan elemen reunian, kangen band reunian. Kasat, kapan reunian ini? Ditunggu juga ini. Sebenarnya ada idenya, tapi sebelum gempa. Iya. Begitu gempa kita bubar lagi. Oke. Ya, sudah sekarang belum ada lagi komunikasi untuk reuni ya? Nggak ada. Mudah-mudahan lah, saya menunggu loh ini. Saya berharap malahan begini, anak-anak, maksudnya teman-teman baru lah, anak-anak band baru. Iya. Iya, kalau mau ini, it's okay. Maksudnya kalau mau recycle lagi ya kan? Oh iya. Lebih bagus begitu, karena kalau kayak kita ini jelas pasti seleranya tua-tua. Iya, orang lain. Iya, tua. Tapi apa sudah ini kaset ini terbentuk tahun berapa sih? 2000-an lah, 2001. 2001 nih. Sudah panjang sekali perjalanannya kaset. Tapi bagaimana Kanda Romi melihat musisi-musisi Palu sekarang ini? Apakah semakin berkembang, semakin lebih baik daripada yang dulu kan zaman-zamannya kaset band mungkin Dr. Wi
Ya, Dr. Wi, Midas juga, Midas mungkin. Ya. Skater, ya begitu. Kalau sekarang lihat bagaimana anak-anak band. Kalau sekarang kan kayak Cosmogoni, Zeo dan lain-lain itu yang baru-baru. Apakah Kanda Romi mengikuti mereka? Instagramnya saya tidak ikut. Berarti memang betul-betul ini ya hilang dari peredaran nih. Hilang. Kenapa tidak ini Kanda? Kayak sekarang Randy Palu main musik juga, Randy Palu KDI. Oh iya. Dulu KDI kan. Sekarang dia main reguler di salah satu kafe. Apakah Kanda Romi begitu juga ingin atau memang tidak mau lagi? Kalau untuk apa istilahnya? Apa pernah ditawarkan? Sering ya. Kalau untuk profesionalnya enggak lagi. Oh, so tidak lagi. Apa alasannya? Mungkin bisa disampaikan. Siapa tahu habis ini ada yang undang toh. Kita undang saja Romi Bajadian baisi akustik di sini. Supaya orang bisa tahu alasannya Romi sudah tidak mau lagi. Beda kalau diundang beda. Oh, kalau untuk main reguler tidak. Oke. Karena mulai dari saya SMP sampai 2017 saya nyanyi terus. Dia ada mengaji ya. Iya, jadi begitu 2018 saya takut nanti begitu mati ceplak ya kan masukku becek. Nah, itu vokal dibawa kemana? Iya, tidak mungkin maafkan. Bagus ya. Tidak mungkin Ampung menjago ya. Jadi musik kaset itu di zamannya salah satu musik modern. Musik modern, sangat modern menurut saya. Di zaman itu pembeda dia kasetnya. Bahkan di Jakarta bilang musik ini terlalu cepat. Di Jakarta. Bahkan ketika saya solo dengan Double A 2016-17 saya keluarkan lagu-lagu itu kalau didengar juga musiknya terlalu cepat. Terlalu cepat ya. Bahkan sampai sekarang menurut saya lagu-lagunya kaset itu masih bisa dinikmati ya. Iya. Berarti memang visioner sekali menciptakan lagu ini. Itu dia. Saya juga kurang tahu. Kenapa bisa begitu? Karena hati jujur tadi gue. Saya kalau disuruh ulang misalnya kan coba buat lagu tandingan melatih terpetik. Saya sendiri nggak yakin. Tidak mampu, tidak bisa lagi seperti dulu. Saya tidak bisa jujur seperti dulu lagi. Iya betul. Karena sudah beda ya. Iya sudah ada money ya kan. Maksudnya banyak ini kan banyak kepentingan ya kan. Kalau dulu pure panggung. Iya. Ini untuk orang-orang yang mendengar. Iya. Jadi kita pernah kejadian manggung. Kita bawa 10 lagu. Ini di mana ini? Jangan disebut. Oke. Karena kasusnya agak sedikit. Oke. Manggung 10 lagu. Selesai 10 lagu manggung kan di indoors dalam gedung. Hujan deras. Oke. Penonton belum pulang. Jadi kita teman-teman kaset sepakat untuk nyanyi lagi dengan lagu-lagu lain. Tidak minta tambahan fee. Oke. Apa ya? Maksudnya apa ya? Manajer marah-marah ya. Manajer nggak kasih. Manajer marah-marah. Tapi kita tetap manggung karena kita menghargai. Orang sudah datang jauh-jauh. Jadi dulu kaset itu lagunya dalam seperti itu karena tujuannya ya kayak tadi untuk orang-orang. Iya, memang pure panggung ya. Tapi begitu kita sudah terlalu sering di Jakarta ya kan terlalu sering berhubungan dengan money ya kan. Sudah mulai berubah. Tapi ini saya mau tanya, dulu apakah bantuan maksudnya bagaimana pemerintah pada saat itu melihat kaset? Apakah dibantu oleh pemerintah dulu? Dibantu. Oh luar biasa, zaman saat itu ya wali kota. Bukan, Pak Arifin Pasau yang bantu itu. Tapi kata dia begini, ada anggaran buat musik tapi musik daerah. Oke. Ya masuk akal ya kan? Iya masuk akal. Kalau musik kayak kalian ini tidak ada, tapi dia bantu. Dia bantu ya? Iya dia bantu dengan linknya. Di Jakarta juga dia kasih ketemu orang. Ya kan? Oke. Berarti memang zaman dulu peran pemerintah juga terhadap anak daerah yang mau terjun ke dunia musik yang luar biasa. Itu ada ya? Ada ya. Oke, keren sekali. Ada juga Ibu Dira dulu yang punya Sulawesi Pos, dia bantu tiket berangkat. Jadi memang tanpa orang dulu kita tidak mungkin berhasil. Oke. Kalau saya mau tanya kan, kira-kira kaset apa yang belum tercapai pada akhirnya? Maksudnya duluan bubar kaset. Ada yang mimpinya kaset yang belum tercapai. Keliling Indonesia. Konser belum ada itu ya? Iya, belum ada. Oke. Album baru satu juga kan deh? Album satu sebenarnya mau masuk yang kedua waktu. Bukan bubar sih, saya yang keluar. Iya, bukan bubar ya. Iya. Sempat kaset keluarkan album. Tapi kan kalau keluarnya Romi dari kaset sama dengan keluarnya Ariel dari Peter Pan. Lumpuh mereka. Iya. Kecuali ada Ahmad Dhani di situ. Ahmad Dhani satu-satunya band yang bisa vokalisnya ganti tapi tetap. Dulu mau masuk album kedua, cuma tidak jadi. Iya, akhirnya kaset tetap buat album kedua. Saya nggak tahu siapa yang buat lagu. Fandi katanya. Fandi. Tapi
ya begitu, warnanya berubah. Beda sekali ya. Karena Romi sangat khas kan. Saya juga terima kasih nih dengan Pandi karena Pandi lah yang saya messenger pertama kan dah. Sampai bisa dapat nomor. Saya tidak tahu karena Komyu kan dah baku teman dengan Aka. Memang dia tidak penting. Jangan. Tapi kalau di lapangan badminton sering dia siksa saya. Main badminton sekarang ya. Luar biasa. Sekarang saya sudah kedatangan gitaris ini yang saya bilang tadi. Mungkin teman-teman merindukan lagunya Kasat. Tapi sebelum kita panggil beliau, mungkin ada lagi yang permintaan maaf atau apapun yang mungkin lupa disampaikan selama berkarir di Kasat Band. Ada enggak? Pernah kan pasti cekcok pernah kan? Iya, cekcok pernah lah. Ada enggak? Cekcok namanya darah muda ya. Darah muda, darahnya para remaja. Iya, darahnya para remaja. Cekcok awal tunggu. Kasat Fandi lagi mau rekaman katanya. Oke. Lagu-lagu Kasat. Ya. Sekarang? Iya. Dekat-dekat itu. Tadi izin. Sebenarnya it's okay. Lanjut. Dulu itu sebenarnya kita salah paham saja. Oke. Iya. Jadi begini. Saya vokalisnya kan. Perbedaannya anak band ini pasti tahu. Perbedaan instrumen, player instrumen dengan player. Saya dengan vokalisnya. Iya. Kalau instrumen dia bisa meniru. Misalnya gitaris dia coba bermain gayanya Ingwi misalnya, lama sekali. Siapa yang baru ya? Mau diam. Siapa yang baru ini? Anas. Bisa lah, bisa ditiru. Sekalipun itu bukan gaya dia, tapi minimal dia bisa meniru. Bisa. Drummer juga begitu. Iya. Ya kan, dia bisa meniru. Tapi vokalis nggak bisa. Dia bisa. Dia kan khasnya dia. Iya, vokalis dia punya range itu seperti misalnya channel radio mulai dari 0 sampai 100. Iya, ada frekuensinya. Nah, ada yang oktavnya di 70 sampai 100. Ada yang di 50 sampai 70 begitu. Oke. Saya vokal akustik. Iya. Nah, itu yang harus dipahami. Artinya dengan gitar kopong saya nyanyi itu jadi. Oke. Iya kan? Saya sempat hampir mau diproduser dengan musiknya gaya seperti itu. Oke. Kalau saya bermain musik berisik nggak cocok. Tidak bisa. Iya. Waktu itu disuruh bawa lagu siapa ya? Saya lupa. Pokoknya lagu begini. You're not alone. Pokoknya lagu inilah lagu. Gaya-gaya Limbis. Bukan siapa ya? Bukan siapa. Apa? Tunggu bentar nih. Linkin Park. Itu bukan kok ya. Iya boleh lah Linkin Park yang teriak-teriaknya itu kan. Iya. Itu saya nggak bisa. Oh iya. Jadi beberapa kali lagu dipilih tanpa saya. Iya, tidak koordinasi. Iya, listnya sudah dipilih. Iya. Karena kita sibuk, ya begitulah sudah. Memang kesalahan saya juga sibuk. Akhirnya begitu saya datang list, loh kok ini listnya? Ini akhirnya kadang-kadang salah paham sampai saya bilang begini, saya vokalisnya. Artinya bukan menunjukkan ego, maksudnya bukan menunjukkan saya leadernya ya kan atau saya frontman-nya, bukan, maksud saya vokalisnya ikuti range saya. Terus ada teman yang ngomong, contoh saja, saya pemain surulingnya begitu, contoh kan saya pemain surulingnya. Loh kok jadi kayak adu-aduan posisi ya begitulah masalahnya. Namanya anak muda. Iya, anak muda. Tapi saya akui teman mereka sebenarnya anak-anak Kasat Band yang kan begini, personil Kasat Band yang terkenal di Palu itu beda personil dengan yang di Jakarta. Oh begitu. Beda. Yeah. Tapi teman-teman yang di Palu mengajarkan saya bermain musik dengan kejujuran. Yeah. Sedangkan teman-teman di Jakarta mengajari saya bermusik dengan pandangan lebih jauh ke depan. Iya. Yeah. Money. Iya. Bukan juga, maksudnya lebih modern, mengikuti pasar. Iya, lebih modern. Ada hal-hal yang akhirnya baru saya sadari ketika sudah lama. Oh, ternyata yang dia bilang betul juga, ya kan? Ada betulnya. Ada betulnya, ya kayak gitu lah. Nah, makanya saya terapkan di album saya yang terakhir itu di 2017. Saya bermain musik IDM. Iya. Semi IDM. Iya. Nanti coba kapan-kapan didengar lah. Beda sekali. Iya, beda sekali. Nah, saya lebih suka di kaset sih. Tapi dibilang ini musiknya juga terlalu cepat yang barusan ini. Masa? Iya, di Indonesia belum. Coba dengar lah. Yang begitu ya. Tidak juga sebenarnya. Easy listening. Oke. Cuma begini, kalau kita bicara IDM, berarti orang pikir musik elektronik kan? Iya. Berarti segala satunya itu elektronik. Tapi IDM saya campur dengan akustik. Paham ya? Iya. Ada selo, kan lucu kan IDM. Tek ada selo masuk, itu kan lucu. Iya. Musikku begitu. Terlalu cepat dianggap. Iya. Luar biasa. Tapi kan terima kasih sekali nih. Saya sebelumnya berterima kasih karena sudah mau diundang di Saraba Channel. Mungkin karena rezekinya Saraba Channel baru 2 bulan loh ternyata
vokalisnya Kaset 2 bulan ya? Apa itu? Di sini. 2 pekan. Oh, baru 2 pekan 2 minggu. Baru 2 minggu loh di Palu dan saya dapatkan beliau. Saya mungkin salah satu podcaster yang duluan mengundang beliau di zaman sekarang. Kalau dulu kan rebutan penyiar radio undang Kaset. Nah, setelah tidak jadi rebutan, saya undanglah beliau. Saya terima kasih sekali Kanda. Mungkin harapannya Kanda untuk musisi-musisi di Palu yang sekarang lagi sama mungkin berjuang seperti Kaset dulu. Semua itu bermula dari mimpi. Iya, oke. Kadang orang bilang kita gila atau dibilang bermimpi. Mereka inilah orang-orang yang membuat kita menghentikan kita. Ya, jangan dimasukkan ke hati ya. Jangan dimasukkan ke hati. Segala sesuatu dimulai dari mimpi. Orang-orang dulu cerita kita akan di atas langit dengan besi, tidak mungkin. Sekarang ada pesawat. Jadi segala sesuatu itu dimulai dari mimpi. Dimulai dari hati. Segala sesuatu yang dari hati sampai ke hati itu. Iya. Ya kan? Segala sesuatu yang dimulai dari hati sampai ke hati. Oke, itu akan jadi caption khusus Romi Kasat Band. Nanti Kumi Kanda kalau sudah selesai di sini, saya foto terus saya pasang foto-fotonya Kumi Kanda di atas sini. Kayak ini. Nah, ya. Tidak apa-apa pakai gamis begini. Tidak apa-apa. Dengan caption segala sesuatu yang dimulai dari hati akan sampai ke hati. Luar biasa. Oke, teman-teman, mau request laguan apa ini? Mumpung ada legenda di sini nih. Apakah Gunda atau sebuah ungkapan? Sebuah ungkapan dong. Tolong dimainkan gitar ini, gitaris dari Buol saya ambil ini, bukan untuk orang lain. Oh. Dari Buol. Silakan masuk paham dan Ini baru sampai tadi. Inilah persembahan season 2 Sarabat Channel di episode terakhir. Kasat Band featuring Hamdan Hamid. Romi Kasat. Lepaskan saja cerita yang terindah, yang terukir di bingkai hatimu. Hapuskan saja rasa yang tercipta. Tak ada kata-kata yang manis yang bisa ku ungkap kepadamu. Untuk wakili rasa bahagia ku mencintaimu. Dan tak ada kata yang terpahit yang bisa ku ungkap kepadamu. Untuk wakili rasa yang kecewa ku memilikimu. Lepaskan saja cerita yang terindah, yang terukir di bingkai hatimu. Hapuskan saja rasa yang tercipta. Maafkan aku yang harus ingkari janjiku padamu untuk cintaimu selamanya. Ku harus pergi, bawa semua luka yang engkau ciptakan. Luar biasa. Maafkan aku yang takkan pernah bisa menjadi sempurna untuk milikimu selamanya. Ku harus pergi dengan segala kekurangan yang aku miliki. Luar biasa. Boleh Gunda lagi, Gunda. Sudah kunci. Oke. Tapi ini lagu yang paling berkesan. Ada enggak pengalaman pribadimu di lagu ini? Cuman sih waktu pulang sekolah. Belum pacaran lah. Iya, kan dulu kan tidak ada YouTube, belum ada, masih jarang di TV kan. Iya. Jadi cuman di saja di radio saja didengar. Iya. Jadi kalau misalnya hari ini kita pulang ada Kasat Band toh. Biasanya belum tentu ada lagi itu lagu. Berarti beruntung sekali tapi belumnya siapa ini? Tapi apa komentarmu tentang Kanda Romi Kasat Band? Luar biasa sih, dari cerita tadi, dari perjuangan dari awal-awal sampai sekarang, dan sayang juga sih kenapa tidak di tahun-tahun sekarang ini. Iya, karena ada ya. Kalau mungkin kalau ada banyak penikmatnya. Iya. Dulu saja masih banyak penikmatnya sampai sekarang. Iya. Kita kan fans garis keras dulu ya. Kasat. Sampai sekarang. Oh, ada yang lagunya mirip juga? Oh iya, Kaca Band. Itu bagaimana kan? Ada satu lagu, ada satu band yang ini kita lupa tadi tanyakan. Ada lalu
band yang ikut-ikut kasat band, namanya Kaca Band. Bisa dibuka di YouTube. Itu apakah, bagaimana komentarnya Kanda Romi melihat itu? Apakah memang sudah izin? Ada 2 lagu di situ ya. Iya, Gunda sama iya. Cuma kalau Gunda judulnya sama, kalau sebuah ungkapan judulnya diganti. Dia rubah, tapi kok notasinya jelas notasinya sama. Saya juga awalnya tidak tahu Kaca Band itu mana. Teman yang kasih tahu. Saya baca komennya semua protes. Oh, protes termasuk saya. Iya. Iya, termasuk saya. Mantap. Saya akhirnya komen. Iya. Komen, tapi saya ambil jalan tengah. Begini. Itu lagu dia. Iya. Dari segi aransemen. Dia rekaman band, dia rekaman bass, dia rekaman gitar. Saya menghargai itu. Berarti dia menyukai lagu kasat. Ya, jadi saya pikir mungkin dia mengcover saja. Iya toh. Dan dia mengcover dengan sangat baik menurut saya, ya kan. Nah, tapi kalau untuk diprofesionalkan nggak boleh. Oh, tapi kalau sekedar YouTube, makanya saya juga tidak ambil pusing. Ya toh. Justru saya menikmati, malah sering dengar dulu. Saya sering dengar versi dia. Enak juga ternyata, ya kan. Tapi tidak lebih enak di versinya aslinya, tetap. Tapi memang itu tidak apa-apa. Tapi ini harus dipertegas bahwa lagu Gunda dan sebuah ungkapan adalah lagu ori dari Kasat Band. Itu tidak ada di itu. Video klip itu artis itu yang cewek itu. Tia siapa ya? Iya, itu. Tia siapa itu? Memang sebenarnya begitu. Kalau mau dibuktikan secara rekam jejak digital terbukti kuat kan. Jadi ada kayak bahasa lucu-lucuan lah, biar ente dikasih pakai jas bisa menang kita. Iya. Gitu ya. Tapi dengan ini bukan buat sombong-sombong, minta maaf. Ini hanya bahasa lucu-lucuan aja. Tapi saya rasa tidak ada yang serius dalam hal itu. Maksudnya nggak masalah, biarlah. Atau juga kita seperti dengar cover-cover pada umumnya. Yang penting harus dipertegas bahwa itu adalah lagunya Kasat Band. Itu saja sih. Supaya orang-orang tahu bahwa kalau orang-orang di luar Palu mungkin ada yang baru dengar ternyata Kaca Band punya lagu. Bukan, itu lagunya Kasat Band. Namanya saja hampir sama. Iya. Kaca Band. Iya, betul. Oke, terima kasih Kanda Romi sudah mau menghadiri undangan saya ini. Sebelum kita pisah, ada oleh-oleh dari Saraba Channel. Memang selalu narasumber saya akan kasihkan ini sebagai kenang-kenangan. Ini bisa Kanda Romi mungkin nantinya akan ngopi di rumah pakai gelas ini, gelas Saraba Channel. Luar biasa. Ini mantap betul gelas ini. Porsinya pas betul. Iya, betul. Tidak, siapa tahu bisa dibuatkan lagu. Saraba Channel. Kira saya punya. Terima kasih Kanda Romi. Terima kasih gelasnya. Terima kasih ya. Sudah hadir di sini pun itu suatu penghormatan bagi Saraba Channel. Dan mudah-mudahan apapun yang sedang ditempuh Kanda Romi sekarang sukses dan selalu berkah hidupnya. Amin. Semoga sakinah mawaddah warahmah juga dengan keluarganya karena baru menikah 2019 lalu. Padahal so tua deh. Baru sadar. Setelah gempa baru sadar. Guys, apa itu istri kedua sebenarnya. Dulu pernah menikah dulu. Oh iya. Terus ya. Ini karena tidak bisa disembunyi juga ya kan. Mau pura-pura ya tidak pernah menikah ketahuan juga nanti. Iya. Nanti ada yang gol. Wah, jangan baru so pernah menikah. Ada anak ya kan. Iya. Oke, sukses selalu Kanda Romi. Mudah-mudahan ada enggak sebelum kita tutup pesan-pesan untuk kita konten kreator yang baru-baru ini. Yang masih baru kan Saraba Channel ini. Apa tanggapannya Kanda Romi terhadap Saraba Channel ini? Sedikit saja. Ini sesuatu yang baru di Palu. Terima kasih. Ya, pertahankan. Amin. Ya, pertahankan saja. Ini kan bisa memberikan warna. Iya. Ya kan dalam buat seni di Palu. Palu ini masih butuh banyak warna sekali. Masih butuh Saraba Channel ini salah satu warna. Iya. Ya. Jadi jangan hilang. Amin. Kita doakan supaya tidak hilang. Dan mudah-mudahan podcast ini ada gunanya dan mudah-mudahan kalau yang menonton bisa reuni kembali. Inilah kita punya sosok idola dulu di zaman-zaman dulu 2007 2008. Inilah sosok idola kita. Terima kasih. Sampai ketemu di episode season 3 Saraba Channel Podcast. Tetap di Saraba Channel. Iya, Saraba dulu dong. Oh, seharusnya gelasnya ini ya. Oke, bungkus. Oke. Yuk. Iya.
gundah hatiku, melepas dirimu untuk pergi, walau hanya sesaat. Katakan saja apa yang ada tentang bintang di hatimu, ceritakan kepadaku, aku milikmu. Betul ya? Katakan saja, oh katakan saja apa yang ada di hatimu, ceritakan, lepaskanlah di jiwaku, aku ingin semuanya gundah hatiku, melepas dirimu untuk pergi, walau hanya sesaat. Tanggalkan cintaku di sini, resah jiwaku, melepas dirimu untuk pergi, walau hanya sesaat. Ku tanggalkan cinta yang manis untukmu. Luar biasa. Masih ada kenangan. Boleh tuh perlihatnya. Kita sudah bersama ini ya, bersama salah satu fans berat Kasat. Beliau ini. Iya. Mungkin mau kirim-kirim salam dari. Oh iya, mau request lagu apa? Melatih Kutu Pertik sebenarnya bagus. Ya mah ini sudah janjian kita Gunda. Oh, Gunda tadi dilatih. Oh, Gunda yang saya tahu. Iya. Gunda juga. Silakan Pak Hamdan. Oke, satu buah lagu dari Gunda. Bung Rumi. Di depan kita masih bernostalgia. Iya. Dari tembang kenangan. Asik. Jangan lupa untuk like, comment, dan share Saraba FM. Berapa frekuensi? Berapa frekuensi? Saraba AM? AM. Ayo dulu AM. Kalau di radio dulu di setel di belakangnya itu. Jadi AM. Biar sekalian tidak masuk akal ya kan. Lagu apa, Om? Oke, satu buah lagu dari Kasat Gunda. Saya di mana? Di sini. Sini. Di tengah, biarkan beliau di tengah. Sini kan. Tonton. Tapi kita tahu partnya. Iya, saya sudah Google. ini harus direkam, kita sudah siap. Dengan lirik-liriknya. Saya Pak, karena saya agak lupa. Itu dia. Tajir Gosing nih bersama Kasat Band loh ini. Itu bukan vokalis aku. Kenapa kok tidak stem? Pesan naik sedikit satu. Iya. Dibilang tadi tidak jauh main gitar, cuma vokalis jago. Ini tuning, beda kalau main. Oke. Ini kan berhubungan dengan nada. Ini saya buktikan. Kalau kita kan harus. Tidak juga. Kalau zaman dulu tuh deng taruh gitu tuh. Tidak tahu. Berarti tua sekali saya ini.